Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Ustadz kita, Ustadz Wawan yang telah memberikan wakafkan ilmunya kepada kita ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu jariah ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan atau tambahkan keberkahan kepada kita semuanya. Ikhwah sekalian, hari ini kita melihat, mendengar, menyaksikan tentang sebuah bencana yang luar biasa terjadi di Turki dan sebagian wilayah Suriah ya. Bahwa bangunan-bangunan yang tinggi seketika hancur ya, dan ribuan orang mati seketika tertimbun puing-puing reruntuhan. Nah, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menghendaki adanya bencana, diguncang bumi ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagaimana kalau hari kiamat ya? Kalau bukan hari kiamat saja sudah mengerikan seperti itu. Bangunan yang kokoh saja sudah ini enggak ada artinya itu. Dan manusia juga enggak bisa meloloskan diri kalau sudah Allah ini takdirkan demikian. Artinya ya sekalian, bahwa ini mengingatkan kepada kita tentang betapa dahsyatnya hari kiamat nanti ya, di mana bumi diguncang. Kemudian dibalik itu adalah solidaritas kita sebagai sesama muslim. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu, gitu kan. Jadi tidak mendustai, tidak mengkhianati, ya, tidak menipu, ya. Bahkan malam yahtam bi amril muslimin atau bi umuril muslimin falaysa minna. Kalau orang itu nggak punya kepedulian kepada sesama muslim, itu bukan seorang muslim sejati gitu ya. Jadi urusan sana, urusan orang Turki sendiri, urusan orang Suriah sendiri, itu bukan seorang muslim. Muslim itu satu tubuh, kalbunyanil wahid, yashuddu ba'duha ba'dan. Makanya solidaritas ini harus kita terus bangun ya. Kepedulian lah, minimal apa? Kepedulian. Kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, baik dengan ya mungkin kalau yang bisa berdonasi silahkan berdonasi. Ya, kalau bisa membantu langsung silahkan bantu langsung. Ya. Begitu juga ada kejadian yang sangat miris sekali, yaitu pembakaran mushaf Al-Quran. Dengan sengaja, dengan bangganya diekspos, didukung gitu kan, mushaf Al-Quran. Ya, siapapun di antara kita pasti ya, kalau seorang mukmin nggak akan rela mushaf itu dihinakan, apalagi dibakar, dilecehkan begitu. Nggak akan rela gitu ya. Nah, ini terjadi di zaman kita. Nah, akhir zaman itu banyak kejadian-kejadian yang aneh ya, yang kadang menguji keimanan kita. Makanya kita terus kuatkan keimanan kita, keilmuan kita, ya, kebersatuan kita, ya, keukhuwahan kita, sehingga keimanan kita akan semakin kuat, semakin meningkat. Kemudian sedikit lagi berkaitan dengan bahwa kita ya, berlatih, ya, berolahraga ini pasti capek, gitu ya. Tadi bahkan kita banyak sesi turgul ya, untuk bertanding gelut gitu ya, saling memukul, saling menendang ya, ada yang ketendang, ada yang kepukul ya. Nah, mungkin ada yang sakit di antara kita, maka itu jadikan hal yang biasa ya, dalam dunia bela diri yang namanya begitu biasa gitu ya. Apalagi dalam bela diri tinju bebas ya, MMA gitu kan, itu sudah jadi makanan setiap hari. Kalau kita kan setiap minggu itu pun masih sering absen gitu. Nah, jadikan hal yang biasa. Fa in ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun.
Ini Nabi SAW menghibur ya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud. Jika kalian merasa sakit, ada banyak yang kakinya putus, yang tangannya putus, yang wajahnya tercabik-cabik. Mereka pun juga merasakan yang demikian. Orang-orang kafir pun juga merasakan kesakitan. Jangan dikira orang kafir ketika ditonjok, kena pedang, kena panah itu nggak sakit-sakit juga, gitu kan? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi bedanya kalian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga mengharap dari aktivitas kita ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dorongan itu, ya keistiqomahan kita ya sia-sia. Lelah kita capek. La thawaba illa binniyah. Enggak ada pahala kecuali kita niatkan. Yang mubah ini kan asalnya mubah ya, bisa jadi mubah atau bahkan dalam kondisi tertentu apa? Wajib. Gitu kan. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ya, niatkan ini fisabilillah, niatkan ini untuk apa namanya? Mendukung dakwah, mendukung agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap aktivitas kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai satu saat nanti mungkin kita nggak bisa lagi latihan gitu ya. Nah itu ya, ini yang bisa Anda sampaikan di kelas kalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bentar lagi ujian ya, apa namanya, sebulan lagi ya. Maka mari kita murajaah terus dikencengkan gitu kan, dihafalkan jurus-jurus yang sudah diberikan gitu kan. Biar apa namanya, intinya sih bukan ujian sebenarnya, intinya kita apa bisa dan menghafal itu. Dengan adanya ujian itu lebih menambah apa namanya, semangat kita ya, semangat kita dan lebih mengikonkan kita. Intinya adalah itu gitu ya. Kita apa artinya kita hafal pas ujian doang, setelah itu apa lupa lagi kan, repot juga gitu. Karena kita mencari ilmu ini bukan untuk ujian gitu, semata-mata bukan itu maksudnya, tapi untuk bisa kita hafal ya, kita praktekkan dan kita ajarkan. Ini yang akan menjadikan ilmu ini langgeng gitu ya. Nah ini kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.